akan ditutup. Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line, tujuan akhir Duku Atas. Halo semuanya, kita dari kelompok 1 ingin ke Monas Prom. Nah, bertepatan banget nih sama hari ini adalah Hari Museum Nasional. Jadi, tunggu kelanjutan dari video kita ya teman-teman. Dadah! Selamat datang di LRT Jabodebek Cibubur Line, tujuan akhir Duku Atas. Halo guys, di sini aku mau menjelaskan nih bagaimana sih kita bisa sampai ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi atau yang bisa disebut Monasprok. Nah, pertama-tama, kalau teman-teman rumahnya di daerah Cibubur dan sekitarnya seperti kita, aku sih merekomendasikan naik transportasi umum, yaitu LRT Jabodebek. Nah, kita naik dari stasiun Harjamukti menuju stasiun Duku Atas. Setelah kita sampai di stasiun Duku Atas, kita langsung aja nih melanjutkan perjalanan menuju Monasproknya menggunakan Transjakarta dengan nomor 4C. Oh ya, for your information, kita sekarang naik Transjakarta yang sudah menggunakan listrik loh teman-teman. Ternyata kita udah sampai nih di halte Taman Suropati. Lalu kita langsung saja turun teman-teman. Kemudian dengan berjalan sedikit dari halte Taman Suropati, kita bisa langsung sampai di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Gedung yang didirikan sekitar tahun 1920 dengan arsitektur Eropa ini merupakan tempat disusunnya naskah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Gedung ini mempunyai luas tanah sekitar 3.914 meter persegi dan luas bangunan sekitar 1.138 meter persegi. Pada tahun 1931, gedung ini dikelola oleh PT Asuransi Jiwaraya. Saat pecah Perang Pasifik, gedung ini digunakan oleh Jenderal Kose Inggris hingga Jepang menduduki Indonesia pada masa kependudukannya. Rumah inilah yang ditempati oleh Laksamana Tadashi Maeda, Kepala Kantor Penghubung antara Angkatan Laut dan Tentara setelah kemerdekaan Indonesia. Bangunan ini tetap menjadi tempat tinggalnya. Laksamana Muda Tadashi Maeda hingga sekutu mendarat di Indonesia pada bulan September 1945. Perbedaan status kepemilikan gedung ini terjadi pada tindakan nasionalisasi terhadap kepemilikan asing di Indonesia. Gedung ini diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan pengelolaannya oleh perusahaan asuransi Izaya pada tahun 1961. Gedung ini dikontrak oleh Kedutaan Besar Inggris hingga tahun 1981 dan seterusnya. Gedung ini diterima oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 28 Desember 1987 hingga 1988. Pada tahun 1982, gedung ini digunakan oleh Perpustakaan Nasional sebagai kantor. Gedung ini menjadi saksi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal 16 hingga 17 Agustus 1945 terjadi peristiwa bersejarah, yaitu perumusan teks proklamasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1984, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Profesor Nugroho Noto Susanto menginstruksikan Direktorat Museum untuk menjadikan bangunan bersejarah ini menjadi museum untuk perumusan teks proklamasi. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Blanko nomor 0476/1992 tanggal 24 November 1992.
Gedung yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 ditetapkan sebagai Museum Perumusan Teks Proklamasi, yaitu sebagai unit pelaksanaan teknis dalam bidang kebudayaan dan berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Perumusan Teks Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012. Pada ruangan pertama ini merupakan ruang pertama yang dimana dirumuskan perumusan naskah proklamasi. Pada malam di tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo datang ke rumah Laksamana Maeda. Beliau diterima oleh Maeda di ruang tamu beliau ini, yaitu di ruang tamu sekarang. Lalu, saat Bung Karno baru saja duduk, Bung Karno langsung bertanya kepada Maeda perihal Jepang. Maeda mengiyakan bahwa memang Jepang kalah dari Sekutu. Namun untuk meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta, maka Maeda membawakan beliau-beliau ini ke pimpinan militer Jepang di Seikan. Ketika mereka balik dari rumah Maeda, sudah berkumpul sekitar 40-50 tokoh-tokoh perjuangan, baik itu dari anggota PPKI, pers, wartawan, atau perwakilan daerah-daerah. Pada tengah malam, Maeda mengizinkan untuk beristirahat 2 dini hari ketika Bung Karno dan Bung Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo masuk ke ruang makan rumah Maeda. Sekarang kita berada di ruang makan Laksamana Maeda. Nah, di sini Bung Karno dan Bung Hatta beserta Mr. Ahmad Subarjo minta tolong kepada Bung Karno supaya Bung Karno bersedia segera untuk menulis naskah proklamasi. Bung Karno mengiyakan, tetapi Bung Karno tetap meminta Bung Hatta dan Ahmad Subarjo stay dan membantu beliau mengenai peredaran tentang isi naskah proklamasi. Setelah selesai, Bung Karno dan Bung Hatta serta Muhammad Ahmad Subarjo masuk ke ruangan berikut. Nah, pada ruangan ini, beliau atau Bung Karno membacakan teks proklamasi kepada para anggota. Lalu setelah selesai membacakan teks proklamasi, maka Bung Karno meminta izin kepada para anggota apakah menyetujui teks proklamasi tersebut atau tidak. Nah, ternyata semua anggota menyetujuinya. Namun ada satu permasalahan, yaitu tidak tahu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi tersebut. Nah, dikala semua sedang bingung siapa sih yang harus menandatangani naskah proklamasi, lalu datanglah seorang tokoh asal Aceh yang bernama Tuku Muhammad Hasan. Beliau pun memberikan 3 usulan pada saat itu. Yang pertama, naskah proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh semua orang yang datang pada saat pengesahan naskah proklamasi. Yang kedua, proklamasi sebaiknya ditandatangani oleh ketua dan wakil ketua dari PPKI atau kependekan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, dibentuk kelompok-kelompok yang dimana setiap kelompok akan diwakilkan oleh 1 orang. Namun, saran tersebut ditolak oleh golongan muda, sehingga Hairul Saleh dan Sukarni memberikan saran lain, yaitu agar teks proklamasi tersebut hanya ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, di sini adalah lokasi atau tempat Sayuti Malik mengetik naskah proklamasi. Nah, naskah proklamasi sendiri mengalami beberapa perevisian. Yang pertama adalah kalimat dari wakil-wakil bangsa menjadi atas nama bangsa Indonesia. Yang kedua adalah penggantian kalimat tempo menjadi tempo. Dan yang terakhir adalah penggunaan tanggal Showa atau tanggal Jepang. Ketika selesai diketik, naskah proklamasi hasil ketikan Bapak Sayuti Malik kemudian diserahkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk kemudian ditandatangani di atas piano. Selanjutnya, Bung Karno mengumumkan bahwa pembacaan naskah proklamasi akan dibacakan di rumah beliau di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang pada awal mulanya akan dibacakan di lapangan Ikada, yang pada saat itu sudah berkumpul ribuan orang di sana. Barulah terjadi prosesi pembacaan naskah proklamasi.
Nah, ini dia ruangan yang berada di lantai 2 Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Di lantai 2 ini adalah ruangan pribadi dari Laksamana Jepang, yaitu Laksamana Maeda, yang terdiri dari kamar mandi, ruangan kamar, ruangan informasi tentang perkembangan museum sejak awal berdiri hingga saat ini, dan perjalanan pembuatan naskah proklamasi dari awal perang Jepang dengan Sekutu sampai proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.